Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kembali kita boleh mengikuti persekutuan doa secara online. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang masih setia boleh bergabung bahkan menyempatkan waktunya untuk berdoa bersama. Sebelum kita masuk dalam persekutuan doa kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena kami masih boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan layakkan kami boleh datang berdoa bersama, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh ataupun dalam permasalahan. Biar Tuhan yang terus memberkati dan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, mari kita memuji Tuhan, kemudian kita akan memanjatkan doa-doa kita melalui pokok doa kita pada malam hari ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami boleh diperhadapkan kepada firman Tuhan kembali. Kami mohon supaya Roh Allah sendiri akan bekerja dalam hati kami, membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai 16. Roma pasalnya yang ke-8, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita kembali belajar dari kitab Roma. Kita belajar tentang roh yang memimpin kita, roh Allah yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Ayat ini diawali dengan sebuah pernyataan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah pernyataan ini berarti bahwa dipimpin oleh Roh Allah adalah syarat untuk menjadi anak-anak Allah? Apakah dipimpin oleh Allah itu menjadi prakondisi supaya kita bisa menjadi anak Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini bukanlah demikian. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan menjadi syarat untuk kita dapat menjadi anak Allah, tapi justru sebaliknya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka hidup kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Allah. Ini kita bisa pahami jika kita memperhatikan ayatnya yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Kita menerima Roh Kudus, kita menerima Roh Allah. Oleh karena kita menerima Roh Allah itulah, maka kita harus memberi diri kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita mau bandingkan juga dengan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka dia menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepada Yesus Kristus, diberi status menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah syarat supaya kita menjadi anak Allah, namun sebaliknya, justru karena kita adalah anak Allah, karena ketika kita percaya pada Yesus Kristus kita menjadi anak-anak Allah, itulah sebabnya hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus memberi diri dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana Roh Allah, bagaimana Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita? Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Kristus, Roh Kudus memimpin hidup kita dengan bimbingan-bimbingannya, dengan tuntunan-tuntunannya dalam kehidupan kita.
Roh Kudus membimbing kita dengan kuasanya, memerintah kita dengan otoritasnya, dengan kuasanya. Roh Kudus menarik kita, membawa kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita bekerja sama dengan memberi diri. Kita memberi diri. Karena Roh Allah sudah berkarya, maka kita memberi diri, mau dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja ketika kita mendengar firman Tuhan, membawa kita, menarik kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, lalu membimbing kita bertumbuh setahap demi setahap menjadi orang percaya. Dan kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita terus memberi diri, bekerja sama dalam tanda kutip, supaya kita mau hidup mentaati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ke arah manakah Roh Kudus itu membimbing kita, memimpin kita dalam kehidupan kita? Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita? Bagaimana dia bekerja dalam kehidupan kita? Kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan yang lain, termasuk dalam Injil Yohanes, maka kita akan mengerti, memahami ke arah mana Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, membawa kita kepada pertobatan, membawa kita untuk menyadari akan dosa-dosa kita, membawa kita untuk menyesali dosa-dosa kita, membawa kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Roh Kudus memimpin kita kepada pertobatan. Roh Kudus membawa kita supaya kita lebih sedikit memikirkan tentang diri kita sendiri, tidak berpusat kepada diri kita sendiri, tapi lebih banyak berpikir tentang Yesus, melakukan sesuatu untuk Yesus Kristus, mentaati Yesus Kristus, daripada kita sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Roh Kudus bekerja dengan cara sedemikian. Roh Kudus yang membawa kita untuk mengerti kebenaran. Roh Kudus yang menuntun kita dalam kehidupan di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, bukan hanya untuk mengerti kebenaran, bukan untuk mengerti apa yang baik, apa yang benar, tapi kemudian tinggal di dalamnya, menghidupinya, melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Ke arah mana Roh Kudus itu menuntun hidup kita, memimpin hidup kita? Roh Kudus membawa kita untuk hidup dalam kasih kita kepada sesama kita, kasih kita kepada Allah. Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan kasih. Kita diselamatkan oleh karena kasih Allah. Dan karena kita diselamatkan oleh kasih Allah, kita lebih dahulu dikasih oleh Allah, maka kita juga wajib sepantasnya lah mengasihi orang-orang lain, mengasihi Allah sebagai ungkapan syukur karena kita sudah dikasihi Allah, diselamatkan Allah dalam kasih. Ke arah mana Roh Kudus itu menuntun kita dalam kehidupan kita? Roh Kudus menuntun kita masuk dalam kekudusan. Dia membawa kita untuk memiliki hidup yang berbeda, cara hidup yang berbeda dengan cara hidup duniawi, cara hidup yang berdosa. Dan dia memisahkan kita dari cara hidup yang berdosa, dan kemudian membawa kita dalam cara hidup yang baru, menuntun kita untuk meninggalkan dosa dan kemudian hidup dalam cara hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menuntun kita, membawa kita ke arah pertobatan, memikirkan lebih sedikit dalam kehidupan kita tentang diri kita sendiri dan lebih banyak memikirkan tentang Allah. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup di dalam kekudusan. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Rasul Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bagian firman Tuhan ini, bukan saja karena kamu adalah anak Allah, tetapi sebagai anak Allah. Roh itu sebagai anak Allah, kita tidak menerima roh perbudakan, tetapi yang membuat kamu takut, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kenapa kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus dan yang memimpin kita pada pertobatan,
dalam kebenaran, dalam kasih, dalam kekudusan. Karena roh Allah yang diberikan kepada kita itu bukanlah roh perbudakan yang membuat kita takut. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah ketika kita belum percaya pada Yesus Kristus, hidup kita terikat oleh hukum Taurat. Kita takut karena tuntutan hukum Taurat. Kita takut karena kita tidak bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat. Maka itulah yang membuat kita dikuasai oleh roh perbudakan, oleh kata Rasul Paulus. Tetapi roh Allah bukan membawa kita pada ketakutan yang demikian, tapi yang menjadikan kita memiliki status sebagai anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai anak Allah berarti kita memiliki sebuah relasi yang intim, sebuah relasi yang penuh sukacita dengan Allah. Kita anak Allah dan Allah itu adalah Bapa kita. Paulus katakan kita bisa berseru ya Aba. Oleh roh Allah kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Allah itu bukan relasi yang membuat kita takut, membuat kita cemas, tapi sebuah relasi yang penuh dengan sukacita. Paulus mengambil gambaran ini dari kehidupan pada abad pertama pada masa kekuasaan Kekaisaran Romawi. Hubungan antara anak dan bapa. Dalam hal ini kita memiliki status sebagai anak angkat, anak adopsi, anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah, anak adopsi. Anak adopsi pada masa Kekaisaran Romawi pada waktu itu memiliki status yang sama dengan anak kandung dari seorang orang tua yang mengangkat anak adopsi. Dia tidak dibedakan, sehingga seorang anak angkat yang diadopsi itu tidak perlu merasa inferior dari anak kandung. Dia memiliki hak yang sama. Dia berhak memakai nama keluarga dari orang tua yang mengangkat dia. Bahkan dia berhak mewarisi harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Tidak ada perbedaan dengan anak kandung itu. Itulah kita diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Sebuah hubungan yang baru, sebuah hubungan yang menyenangkan. Ketika seorang diangkat, diadopsi menjadi anak angkat, maka hubungan yang dengan keluarga yang lama itu tidak ada lagi, sudah dihapuskan. Dia sama sekali tidak punya relasi hubungan lagi dengan keluarga yang lama. Semua yang ada dalam kehidupan keluarga yang lama itu sudah ditinggalkan dan dibuang. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah. Maka relasi kita dengan kehidupan kita yang lama, kita yang dari dulu adalah budak dosa, itu sudah ditinggalkan dan kita masuk dalam sebuah relasi yang baru, kita sebagai anak Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, yakinkah kita bahwa kita ini adalah anak Allah, anak-anak Allah? Yakinkah saudara bahwa saudara ini adalah anak Allah? Ayat 16 Paulus berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Seringkali orang-orang Metodis atau orang-orang Wesleyan dianggap tidak memiliki kepastian keselamatan karena dianggap keselamatan itu bisa hilang. Tetapi ayat ini justru ayat yang membuat yakin, membuat John Wesley memiliki kepastian keselamatan bahwa roh Allah itu turut bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dalam konteks perjanjian lama, kalau ada dua orang yang bersaksi, maka apa yang disampaikan, apa yang disaksikan itu bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan inilah yang menjadi sebuah kebenaran. Kita bersaksi, roh kita bersaksi, dan roh Allah itu turut bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan itu menjamin dengan pasti bahwa status anak Allah itu benar kita miliki ketika kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu risau dengan doktrin yang mengatakan keselamatan itu bisa hilang atau keselamatan itu tidak bisa hilang. Ayat ini memberikan jaminan kepada kita. Kalau roh Allah itu bersaksi
bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Itu sebuah jaminan, itu sebuah kepastian. Kita memperoleh status sebagai anak Allah, kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi seperti bagian firman Tuhan pada malam hari ini, sebagai anak Allah, maka kita harus memberi diri kita dipimpin oleh roh Allah itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Ke arah mana? Ke arah pertobatan, ke arah yang lebih sedikit memikirkan tentang diri kita dan lebih banyak memikirkan tentang Kristus, ke arah kebenaran, ke dalam kekudusan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan kita pada malam hari ini, dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, kita ini sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Roh Allah bersaksi dalam hati kami, dalam diri kami, bersama-sama dengan roh kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih karena kami memiliki kepastian dalam Yesus Kristus bahwa kami adalah anak Allah, memiliki kepastian dalam Yesus Kristus bahwa kami diselamatkan dalam Yesus Kristus. Tolong kami supaya hidup kami sebagai anak Allah mau dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.